الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang tiada hingga yang detik ini kita masih rasakan. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yang semestinya nikmat-nikmat ini menjadikan kita lebih takwa kepada Allah, lebih mencintai Allah, dan lebih dekat dengan Allah. Salawat serta salam juga selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan ajarannya dan melaksanakan semua sunnahnya, yang kita semua berharap nanti di yaumil akhir mengharapkan dari syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, sahabat surga sekalian, malam ini masih melanjutkan kajian tentang materi dasar Islam, masih terkait dengan akidah kita, karena ini adalah sebagai landasan. Akidah itu pondasi. Maka ketika pondasinya itu kuat, maka bangunan di atasnya pun insya Allah akan kuat dari berbagai macam terpaan. Mungkin kalau manusia dari berbagai macam godaan atau dari berbagai macam ujian. Karena hidup kita ini memang ya ujian. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah akan menguji dari hambanya itu ahsanu amala. Jadi amal siapa yang paling baik? Apakah amal akhi Luqman, apakah amalnya akhi Rahat, atau amalnya akhi Dani? Jadi hidup ini adalah ujian. Nanti kalau kita mau melihat hasil ujiannya nanti, di mana lihat hasil ujiannya? Habis dibangkitkan. Mantap, udah pinter lah udah semuanya nih. Udah pinter ya kan? Ya, kita belum bisa melihat hasil ujian kita. Belum. Iya. Kita belum bisa lihat hasilnya kita. Yang kita bisa lakukan adalah menilai sendiri-sendiri gitu. Mungkin bisa menilai diri sendiri lah. Kira-kira ibadah kita sudah sejauh mana ya? Kira-kira ilmu kita itu bisa menopang ibadah kita sejauh mana ya? Gitu. Nah, mudah-mudahan kajian kita tiap minggu ini bisa menambah ilmu gitu setidaknya. Selain menambah ilmu, juga menambah amal soleh. Dan ini insya Allah menjadikan tadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat, atau catatan amal kita. Karena di akhirat nanti ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Nah, ini ada kaitannya dengan qadha dan qadar tuh. Sebenarnya rapot kita udah ditulis atau belum? Itu juga bisa menggoyahkan pemikiran kita itu. Kalau kata Mang Dani kan pasti kita udah ditulis tuh. Sudah menjadi
ketetapan Allah. Dan lagi-lagi ini mengingatkan lagi, merimain kembali bahwa ada dua wilayah, yang satu kita bisa kuasai, yang satunya kita tidak dikuasai. Yang kita bisa kuasai, yang kita punya pilihan di sana, dan itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Itu aja mudahnya. Segala amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti masuk juga waktu malah rizki itu, masalah rizki. Pada hakikatnya rizki itu pasti datangnya dari Allah. Biadillah, melalui Allah. Tapi rizki ada yang bisa kita usahakan melalui sabab musabab. Ada juga yang tidak bisa kita usahakan rizki. Seperti nafas kita, rizki bukan ini? Iya pasti. Pasti ya. Rizki ini kita tidak perlu usahakan. Mata kita bisa melihat, itu rizki juga. Itu udah qada Allah. Nah, mengenai kita yang bisa kita usahakan adalah bekerja. Ini nggak apa-apa ya, lengkap-lengkap aja ya Iya sih. materinya. Tapi ini masalah akidah soalnya. Tentang masalah kewajiban kita bekerja. Masalahnya kewajiban kita bekerja itu hal yang kita bisa kuasai atau hal yang tidak kita kuasai. Itu hal yang bisa kita kuasai, kita kondisikan. Nah, gitu. Tetapi hasilnya kita bisa tentukan nggak? Nggak bisa. Itu hanya dari Allah hasilnya. Tentang kerjanya ada kewajiban, itu yang akan dinilai sama Allah. Nah, kerjanya itu gimana? Kerja yang halal atau kerja yang haram? Gitu. Kerja yang haram itu rezeki dari Allah bukan? Contoh, pencopet. Ada kan orang nyopet, ada yang gagal, ada yang berhasil, betul nggak? Ketika dia berhasil, maka itu rezeki. Gitu. Tapi rezeki yang haram. Dan itu yang kita tidak inginkan. Kita selalu menginginkan rezeki yang halal. Halalan, thayyiban, mubarakan. Itu kan? Selalu kita menginginkan harta yang halal. Nah, itulah yang akan dihisab. Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kemarin saya udah diskusi sudah menjelaskan tentang surga dan neraka belum ya? Minggu lalu. Kayaknya belum deh ya. Belum ya? Belum. Ya. Ya. Ashabus shimal dan ashabul yamin. Gitu. Insyaallah kita semua menjadi golongan kanan. Amin. Oke, Amin. Yang diberikan kitabnya dari depan apa belakang kalau orang kanan? Pak. Dari depan. Yes, dia pinter, Mang Rahat. Jangan sampai kita diberi catatan itu dari belakang. Nah, di kehidupan akhirat ada dua tempat nanti di sana. Kita sudah sama-sama tahu kalau tidak di surga ya udah itu golongan kanan dan dalam neraka siksaan. Yang kita tahu surga itu pasti terdapat kenikmatan. Jadi dan di sana kehidupan abadi, tidak fana. Penuh dengan kesenangan dan kenikmatan. Bayangkan. Ini kita bayangkan ya. Udahlah abadi, ya kan? Penuh kesenangan dan kenikmatan. Dan yang paling dahsyat lagi adalah pada saat itu hamba bisa melihat
Robnya, bisa melihat Tuhannya, bisa melihat yang menciptakannya. Masya Allah. Ya kan, ini yang derajat paling tinggi, bisa melihat Robnya. Masya Allah. Kita ngelihat nanti di surga melihat Rasul aja udah begitu sangat bahagia ya. Apalagi kita bisa melihat Allah, bisa melihat pencipta kita. Ya. Dan ini nggak bisa tidak bisa untuk meyakinkan, ini tidak bisa secara akal, nggak bisa. Makanya dia di keyakinan ini masuk dalam keimanan. Ketika kita sudah beriman sama Allah, beriman dengan malaikat yang sudah kita sebutkan, dan ini kita harus imani juga adanya surga dan neraka. Tapi ada kan yang nggak percaya sama kehidupan akhirat ya, yaitu biarinlah, nggak apa-apa. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Jadi kenikmatan yang paling dahsyat itu ya kenikmatan ketika kita melihat Rabb, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan bahwa malaikat akan masuk dari segala penjuru dengan menyampaikan salam, salamun, salam, ya kan? Salam. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang ucapan salam ahli surga. Saya lupa redaksinya. Salamun alaikum min Rabbir Rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Itu surat Yasin kalau tidak salah. Ya. Dan di dalam surga itu berlimpahnya buah-buahan yang tidak putus-putusnya dan tidak pernah terhalang. Gitu. Di sini ada sifat-sifat surga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya siapa saja yang masuk dalam jannah maka ia akan merasakan senang dan tidak pernah putus asa. Ia berpakaian yang tidak lepas, masa remaja yang tidak pernah pudar, matanya melihat sesuatu yang tidak pernah lihat di sebelumnya, telinganya mendengar sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya, dan hati manusia tidak pernah menghayal sesuatu hal yang ada sebelumnya. Bayangkan. Jadi kata-katanya yang belum pernah terpikir, terbersit dalam hati, belum pernah terlihat, belum pernah terdengar sebelumnya, ya luar biasa lah. Surga itu tempat luar biasa gitu. Dan itu memang disediakan untuk orang-orang yang lulus akan ujian Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi kan yang amalnya paling baik, ahsanu amala. Yang takwanya benar-benar takwa kepada Allah. Dan ini harusnya mendorong kita agar bisa taat kepada Allah. Gitu. Dan ini harus menjadi moto kita, menjadi moto keluarga kita harusnya. Masuk surga bersama-sama. Masuk surga bersama keluarga. Dalam Al-Quran, sebagaimana dalam Al-Quran Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Jaga di sana, tetapi mari ajak mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Emang berat gitu. Hadiahnya surga, bukannya hadiahnya kemarin saya bilang, bukannya hadiahnya apa, Mang Farhat, GWP ya. Cantik atau apalah itu. Ini hadiahnya surga. Jadi harus berjuang. Dan nggak mungkin nggak mungkin kalau hal yang sederhana itu dapat surga. Walaupun kemarin Mang Rahat kemarin
kirim pertanyaan ya, nggak apa-apa dibahas sekalian tentang masalah amalan-amalan yang bisa, amalan ringkas, amalan yang sederhana tapi pahalanya besar. Ya itu boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Di fadhail amal gitu. Cuma harus diingat selain amal yang seperti itu juga, ya kita harus lihat juga kesalahan kitanya seperti apa gitu, ya kan? Kalau kesalahan kitanya, kemaksiatan kitanya juga banyak dan tidak terampuni, itu juga bisa berbahaya. Karena sebagaimana sabda Rasul juga kan, Rasul bertanya, siapakah orang yang bangkrut? Bener gak? Iya. Sahabat nanya, oh yang bisnisnya hancur? Bukan. Oh yang jualannya rugi terus? Bukan. Tapi kata Nabi, orang yang bangkrut itu yang ketika dia nanti di akhirat amalnya itu sia-sia, sholatnya sia-sia, puasanya sia-sia, zakatnya sia-sia, ya kan? Pergi hajinya juga sia-sia, masya Allah, nggak ada nilainya. Itu ngeri kan kayak gitu kan? Ngeri bener, ngeri. Bisa jadi itu kita gitu. Kita menganggap amal kita udah banyak gitu dengan amalan-amalan zikir, amalan apa gitu ya. Tapi ketika di sana, ya Allah ya Rob, ternyata nggak ada nilainya gitu. Itu kan yang ngeri kan? Iya. Itu yang ngeri. Makanya kita apa ya? Selalu dalam ibadah itu, ya Allah semoga ini menjadi amal terbaik, ahsanu amalan. Dan yang penting kita mengetahui ilmunya gitu sih. Ya, itu tentang kehidupan surga ya. Ya, semua orang pasti menginginkan surga. Dan itulah pencapaian yang tertinggi bagi kaum muslimin adalah surga, Firdaus. Nah, Firdausnya nggak ada. Firdausnya lagi kemarin ada tuh Firdaus dia. Oh, kemarin ada. Tunggu 30 menit jangan. Ikut ya. Apa ditakdirkan berempat terus apa? Gantiin posisi gua. Masya Allah. Ya, jadi itulah kehidupan surga yang Allah janjikan kepada hambanya yang bertakwa ya. Luar biasa lah. Pokoknya kalau cerita surga itu sangat mengenakan lah, sangat menyenangkan karena di sana udah tidak ada kata jangan, dan itulah tempat paling bebas sebebas-bebasnya. Kita mau ngapain aja udah bebas, tidak ada apa ya, udah tidak ada lagi larangan, tidak ada larangan, ya kan? Bang Dani yang ingin menikah lebih dari 1, 2, 3 di sana dapat 70, Mang. Ya kan? Semili ya, Cang. 70. Kenapa di surga nggak ada larangan, Tan? Kalau di dunia ada gitu. Oh iya, itu pertanyaan menarik ya. Kenapa di dunia ada? Karena ujian. Karena kita diuji. Ayat roku, ya kan, kalau nggak salah, apakah kamu akan dibiarkan begitu aja? Yang artinya kayak gitu. Apakah kamu akan dibiarkan begitu saja tanpa ada cobaan dan ujian? Itulah Allah. Makanya rewardnya itu surga. Di surga itu udah nggak ada larangan, nanti udah nggak ada ujian lagi. Iya, kenapa di dunia itu ada ujian gitu? Ya memang itu Allah takdirkan. Kalau lihat ayat ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Itu poinnya itu dulu tuh, konsep awalnya. Ketika Allah menciptakan manusia untuk apa? Untuk beribadah. Ya kan? Ketika ibadah
itu juga siapa yang benar-benar beriman dan bertakwa pasti akan dimudahkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya kan kemarin juga udah kita sampaikan ya. Allah akan ilhamkan itu ya kebaikan, ketakwaan ilhamkan. Tapi kita ada pilihan kan? Itu yang free will itu. Silahkan. Karena manusia itu dikasih akal dan makanya dikasih ujian. Kalau binatang tidak dikasih akal dan tidak akan diuji. Dan dia tidak akan masuk surga. Kecuali anjingnya Ashabul Kahfi ya, masuk ke untanya Nabi Soleh kalau nggak salah. Ada beberapa binatang yang mungkin bisa masuk surga. Tapi kan tidak semua ya. Tapi kalau manusia semuanya berpotensi masuk surga. Semuanya bisa masuk surga. Nah, kita ini menjadi mau ngajak orang masuk surga. Ayo masuk surga yuk, ayo masuk surga gitu. Kita kan mau masukin surga ke orang-orang kan, ayo gitu. Ayo nih, untungannya luar biasa. Udahlah, nggak apa-apa di dunia itu memang nggak bisa bebas, ada larangan, ada ujian, nggak bisa sebebas-bebasnya. Jadi seperti itu. Ustaz, tapi kan jadi akal itu dikasih sama Allah ke manusia Ya, atau manusia yang meminta, misalnya gini, Allah punya salah satu punya dalam genggamannya itu ada akal gitu ya. Ini akal istilahnya punya kekuatan besar gitu ya. bisa create something gitu kan, bisa ngelihat mana baik mana buruk misalnya gitu ya. Jadi ini tuh salah satu misalnya kayak salah satu kekuatan Allah gitu. Siapa yang berani megang ini, ya lo harus diuji gitu misalnya. Jadi manusia misalkan dengan bodohnya, ya udah saya ya Allah saya ambil akal itu gitu. Jadi artinya kan ya udah lu harus nerima resikonya tuh harus dites gitu, lu mampu nggak misalnya, apakah gitu apa ya ceritanya. Jadi kalau kita hanya diberikan terus kita diuji, ya kita istilahnya bisa nanya sama Allah, ya Allah kalau gitu mah kita nggak mau gitu, jangan kasih akal gitu kan gitu Ustaz. Jadi pemahaman kita diberikan akal artinya ya Allah udah ngasih akal kita, tapi kenapa kita diuji? Kan pemberian, ini mah hadiah gitu kan. Kita dikasih Allah akal, tapi kenapa harus diuji gitu? Atau gitu tadi sebenarnya manusia yang mau ngambil itu gitu, ya udah gue ambil, tapi ada ujiannya gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kita emang ya nggak apa-apa diuji juga gitu. Yang penting gue punya akal kan gitu. Misalkan kita dikasih mobil nih, tapi ini mobil bisa jalan kalau ada bensinnya gitu. Ya udah gue beli bensinnya kan gitu. Tapi kalau ini misalkan dikasih terus kita dipaksa buat ikut ujiannya kan istilahnya apa ya? Ya kita berhak istilahnya apa? Menggugat gitu. Kenapa gitu? Nah itu gimana Ustaz? Itu latar belakang di balik itu mau tahu gitu Ustaz. Yakin antum mau menggugat Allah? Ya istilahnya gitu ya. Kalau ini kita bertanya, ya Allah kenapa aku diuji padahal Engkau yang memberikan gitu. Atau sebenarnya bukan gitu, kayak tadi kita yang meminta akal itu gitu. Terkait kronologisnya, apakah kita yang minta gitu? Apakah emang itu direction dari Allah sendiri terkait, karena yang hanya mampu adalah manusia karena dia punya akal kan. Saya nggak tahu apa relevan atau enggak yang
kisah Allah akan menurunkan kepada gunung, kayak gunung kan gak kuat gitu ya. Apakah itu Al-Quran kah atau apakah gitu. Tapi terlepas dari itu sih, mungkin tuh perdebatannya akan panjang ya. Karena akan denial sebenarnya gitu. Bisa aja kan kita nggak usah dikasih akal aja deh. Ya kan? Kalau diuji kayak gini, soalnya ujiannya berat gitu. Sebenarnya bukan itu sih. Sebenarnya kita kan punya guidance gitu sih. Allah juga paling sayang sama hambanya sebenarnya itu. Maksudnya jangan dilihat dari sisi diuji nih. Ya nggak sih? Ya diuji nih gitu. Karena pasti kalau diuji ini kesannya pasti udah berat. Baik diuji diri sendiri, diuji keluarga, ya kan pasti berat. Ya itu terlepas kronologisnya atau asal muasalnya gimana, apa manusia yang meminta Allah emang itu kehendak Allah, ya sebagaimana kita lihat di dalam Al-Quran aja kan, itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena Allah udah tahu manusia itu mampu jadikan khalifah di muka bumi. Walaupun pada saat itu juga pernah saya sampaikan, malaikat juga udah ragu nih pada manusia, apakah mampu mereka. Tapi Allah lebih tahu gitu. Maksudnya ya udah kita sami'na wa ta'na aja Kang Dani gitu. Jangan lagi kita melihat kita menggugat gitu loh, istilahnya gitu kan. Walaupun pertanyaannya memang sebenarnya siapa sih yang pengen nih gitu kan. Sebenarnya yang pengen siapa sih, manusia atau Allah sih gitu. Ya yang penciptanya lah. Yang penciptanya pasti. Yang create, yang developmentnya ya Allah gitu. Allah ingin manusia itu masuk dalam surga semuanya. Masuk dalam surga. Yang kehidupan di surga itu kan pasti abadi. Kalau dunia paling berapa puluh tahun sih? Kalau dihitung, dikonversikan dengan masa di akhirat itu kan, satu hari akhirat itu sama dengan kalau nggak salah 20.000 atau 50.000 ya. Nanti boleh dicek lagi deh. Sejam kita hidup di dunia. Nggak sampai 2,5 menit. Bukannya sejam ini? Enggak, 2,5 menit. Kalau kita bandingkan gitu, cuma nyelup doang gitu. Cuma rasanya kan kita kan, waduh lama gitu. 2,5 menit. Kalau tidak salah ya. Coba nanti dicek lagi. Dia at least paling lama tadi sejam gitu lah. Terus Ustaz gini Ustaz, boleh tanya lagi Ustaz? Boleh. Bebas. Lebih enak tanya jawab aja. Tadi Ustaz keluar pernyataan Allah pengen manusia itu ada di surga gitu. Padahal kan Allah nyiptain manusia itu buat jadi khalifah di muka bumi gitu ya. Jadi ada misalkan ada nggak adanya setan dulu ya, iblis gitu ya. Manusia mah tetap akan turun ke muka bumi. Makanya waktu percakapan Nabi Adam sama Nabi Musa kan. Nabi Musa nyalain Nabi Adam, ini gara-gara lo katanya gue jadi jadi ada di bumi, padahal gue tuh harusnya di surga. Nah Nabi Adam menjawab, sebenarnya Allah udah takdirkan kita emang turun ke bumi gitu. Cuma jalannya aja gara-gara gue digoda, jadi gini, jadi jalannya nggak bagus gitu saya ceritanya kan. Iya. Jadi kita tuh emang penghuni bumi ya. Kenapa harus balik lagi ke surga? Kalau gitu dari awal aja di surga diem kan gitu. Tapi kan Allah, aku akan ciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi artinya sebenarnya kita udah harusnya di bumi kan gitu. Tapi kenapa kita harus balik lagi ke surga gitu? Itu makanya biar paham gitu, biar paham. Iya, paham. Ya nggak apa-apa juga sih. Kenapa sih gitu ya semua ini pasti ada rahasia Allah lah. Iya. Baik rahasia Allah yang kita nggak tahu hakikatnya kan. Hakikatnya Allah tuh
pasti kalau dalam Al-Qur'an udah jelas gitu loh. Allah akan terkait dengan penciptaannya, terkait perlindungan Allah, terkait nanti kita akan kemana, seperti itu. Ya, sebenarnya kita udah tinggal jalanin aja sih itu, sami'na wa ta'na aja. Gitu. Nah, cuma kadang pemikiran kita kan nggak mampu memahami dari yang Allah inginkan gitu. Ya ini kita gue sama-sama belajar sebenarnya. Hakikat hidup ini itu sebenarnya apa? Hakikat seorang muslim itu apa? Itu aja sih sebenarnya gitu. Walaupun banyak pertanyaan, kenapa sih Allah ciptakan kita? Kalau manusia itu pasti ya tidak tahan godaan gitu kan, tidak tahan ujian kayak gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Yang sebenarnya itu ya harusnya sih ya kita nggak perlu tanyakan lagi. Cukup ketika Allah wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun, udah beribadah kepada Allah. Cuma itu aja sih gitu. Ya walaupun di dunia itu untuk ya seperti yang kita lakukan seperti ini gitu loh. Untuk berdakwah, ya kan? Dalam surat Wal Asri udah jelas tuh. Kalau kita agak lebar lagi ya, Wal Asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi husrin. Ya kan? Innal insana, ya Allah, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa. Nah, itu ada illanya. Nah, makanya saya lanjutkan lagi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal soleh. Itu amal iman, lalu dipraktekkan dalam amalnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Itu aja sih sebenarnya. Yang membuat kita ini masalah karena pemikiran-pemikiran yang memang di luar dari Islam gitu. Ya memang itu musuh-musuh Islam, ya membuat umat Islam itu jadi ragu terhadap ajarannya. Kira-kira seperti itu sih. Nah, makanya Allah kasih petunjuk Al-Quran. Ya, dalam surat, saya lupa surat apa ya, yang redaksinya Wanazzalna ala tibyana likulli syai', bahwa Allah menurunkan Al-Quran untuk apa? Untuk menjelaskan segala sesuatu. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran sebenarnya sih. Sebenarnya hidup ini kalau kita benar-benar mengikuti Al-Quran, semua orang gitu lebih mudah. Benar gak? Benar. Kalau semuanya bertakwa sama Allah, ya Allah, luar biasa. Surga dunia, surga di akhirat gitu loh. Sering sudah saya sampaikan gitu dalam surat di dalam Al-Quran, ketika penduduk bumi beriman dan beramal soleh, ya kan, maka Allah akan turunkan keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Itu luar biasa gitu. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim min barakati minas sama'i wal ard. Jika sekiranya penduduk bumi beriman dan beramal soleh, akan aku turunkan rahmatnya. Nah, memang kita karena kondisinya hari ini sekulerisme ini dan komunisme ini sedang
sedang trending gitu. Dan umat Islam sulit hidupnya. Bener kan? Problemnya itu. Jadi kita susah bergerak. Coba kalau semuanya beriman, ya kan? Kekuasaan dipegang Islam, kekuasaan dipegang kaum muslimin, insya Allah hidupnya lebih enak gitu. Bener deh. Bener. Ya sama lah kayak waktu khalifahnya siapa? Umar bin Abdul Aziz gitu. Itu kan luar biasa. Luar biasa sejahtera dan makmurnya gitu. Dan ketika kita mungkin akan mengalami di masa seperti itu maka ya Allah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, harusnya seperti itu sih dan gitu. Ya. Mungkin kenapa ada pertanyaan itu karena kondisinya saat ini sulit. Bener. Saya sih berpikir seperti itu. Sulit untuk beriman sama Allah secara totalitas. Sulit untuk kafah. Sulit untuk menjadikan Islam muslim itu muslim yang kafah. Sulit gitu. Karena kondisi saat ini ya udah dikepung kita oleh ideologi yang bukan dari Islam. Ideologinya ideologi kapitalisme, ya kan, yang semuanya diukur oleh materi. Semua diukur oleh uang. Dan juga ideologi komunisme, ya kan? Sama tuh 11-12 lah, kapitalisme sama komunisme itu 11-12. Kalau kapitalis itu mungkin sedikit ya. Dia mengakui Tuhan tapi ajaran Tuhan dia tinggalkan. Dia nggak mau. Sebenarnya kalau kita ya semua menggunakan hukum Allah lebih mudah, dan nggak ada tuh mungkin ada kata yang tadi Bang Dani, kenapa sih Allah ciptakan kita terus sama ujiannya juga. Ya kan, karena itu bentuk apa ya, bentuk apa ya, ketidaksiapan mungkin atau bentuk aduh sulit nih gitu dengan kondisi yang saat ini gitu untuk benar-benar kafah. Benar sih. Makanya kata Nabi ya, bahwa nanti apa, Nabi bukan bilang sahabat tetapi saudaraku nanti itu pahalanya lebih besar dari kalian. Bener. Kalau sahabat kan kelihatan ada Nabi, bener gak? Ya kan? Dia beriman kepada Allah, ngelihat dia hidungnya Nabi gitu, tindak tanduknya Nabi gitu. Makanya Mang Dani kan selalu bilang kita butuh contoh, kita butuh apa namanya, butuh tokoh gitu. Iya, kita sulit saat ini karena Nabi cuma kasih apa namanya, legasi itu Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma itu doang. Tapi contohnya nggak ada, nggak kelihatan dengan mata dan kepala, ya nggak. Paling cuma cerita aja Rasul tuh begini. Dilihatnya dengan apa? Dengan keimanan. Tapi kalau sahabat, dia ngelihat Rasul bangun, sholat tahajud, ya kan? Anas bin Malik ngikutin, ya kan? Semua sahabat ngikutin malam-malam sampai rame itu sholat malam. Akhirnya Rasul sendiri di rumah aja gitu. Lihat gitu. Tapi kata Rasul, nanti pahalanya saudaraku itu lebih besar. Ya kita ini. Ya bayangkan loh, kita dikepung oleh apa ya, berbagai macam godaan-godaan yang luar biasa lah, yang lahir dari tadi ideologi kapitalisme maupun ideologi komunisme. Bener gak?
Bener kan? Jadi sulit kan? Bukannya sulit, jadi berat ini. Aduh, berat banget. Makanya pahala kita tuh luar biasa. Nah, kita ini yang masih yang masih mau berdakwah untuk Islam kafah, apalagi tuh pahalanya lebih besar lagi. Kira-kira seperti itu sih jawaban saya gitu. Moga-moga membantu. Silakan kalau ada pendapat yang lain, silakan ya. Bebas. Jadi sifatnya bukan bertanya lagi. Saya punya pendapat gini, gitu. Silakan aja, kita buka diskusi. Mungkin kalau saya sih ada tambahan sih, Cang, yang menjawab pertanyaannya si Mas Dani. Kenapa sih manusia itu dikasih ujian? Mungkin saya bukan memberikan suatu dalil ya, tapi mengasih analogi aja sih. Seperti kita berkegiatan di sekolah antara kita dengan guru. Analoginya seperti itu. Jadi ibaratnya bukannya menyamakan ya, tidak, tapi secara analoginya aja. Terus pasti Mas Dani kan tadi nanya, kok udah tahu kita nanti bakalan ini, buat apa kita dikasih apa sih? Dikasih pikiran gitu loh. Akal dan pikiran kan ya. Itu sama halnya dengan kayak guru ngasih suatu pelajaran ke kita gimana cara untuk menghadapi ujian esok ibaratnya. Sekarang kan saya tanya nih, seorang murid masuk ke suatu sekolah dan ingin belajar di situ, apakah ada paksaan dari gurunya? Kan enggak kan? Pasti itu dari niat dia sendiri. Sama halnya dengan manusia. Pertama kali manusia turun ke bumi pun Allah juga kan nggak maksa, nanya, lu bersiap nggak nanti turun ke bumi? Kalau nggak salah ada ya, Cang, dalilnya, Cang. Bener nggak sih sebelum kita turun ke bumi itu ada pertanyaan seperti itu, bukan sih? Dari Allah. Wallahu a'lam. Nanti kita bisa cari sama-sama. Nggak apa-apa ini. Iya, analoginya seperti itu. Ya, sekarang apakah seorang murid itu bakalan marah ketika seseorang guru itu memberikan pelajaran ke dia, kisi-kisi tentang ujian esok? Apakah seorang murid akan marah? Kan enggak kan? Sama halnya dengan kisi-kisi itu ibaratnya taruhlah kayak manusia diberi akal dan pikiran oleh Allah, kan nggak mungkin marah kan? Nah, goalnya itu adalah kita mendapatkan suatu ijazah. Nah, gimana cara kita untuk mendapatkan ijazah itu? Ya kita dengan belajar, memakai semua apa yang sudah diberikan oleh guru. Jadi siapa yang mendapat nilai yang paling bagus itu yang bakal mendapatkan ijazah. Yang tidak memakai kisi-kisi dari gurunya atau persamaannya dengan akal dan pikiran tadi, analoginya persamaannya ya dia nggak dapat ijazah, atau persamaannya dia tidak akan mendapatkan surga. Analoginya sih seperti itu ya. Tambahan aja sih. Mohon maaf kalau ada salah. Kalau gitu gini analogi yang misalkan gini, dunia itu kayak SD gitu, akhirat itu naik level nih, SMP, SMA, kuliah terus gitu. Jadi gini, kalau di sekolah lu lulus ujian, lu bisa naik ke SMP, dapat ijazah SD, naik ke SMP. Kalau lu nggak lulus ujian, lu tetap aja tinggal kelas di SD. Jadi artinya gitu. Jadi misalnya manusia ya diuji di bumi, di dunia ya, bukan di bumi, di dunia. Lu kalau lulus ujian, lu masuk surga. Tapi nggak lulus ujian, lu tetap tinggal aja di bumi itu, nikmatin. Nah itu nikmatin. Anisnya gitu. Kalau ini kan, lu nggak lulus ujian masuk neraka gitu. Kenapa gitu? Harus ada itu gitu. Pertanyaannya gitu man. Jadi udah aja tinggal kelas gitu ya. Itu hukuman buat lu nggak bisa ke surga, lu nggak bisa dapat kenikmatan yang beribu-ribu kali nikmat dibanding di dunia gitu ya. Kan gitu. Kalau ini kan lu lulus ujian masuk surga, nggak lulus ujian masuk neraka gitu. Nah itu analoginya itu tuh
kalau dianalogikan masuk di sekolahan ya itu, kenapa nggak tinggal kelas aja gitu, punishmentnya gitu. Jadi lu nggak lolos, lu nggak bisa lolos masuk surga. Nah, ntar kan ketika tinggal kelas, dia berusaha lagi tuh tahun kedua tuh, gue berusaha menjadi lebih baik, akhirnya lolos gitu. Nah itu, tapi kenapa ada neraka gitu? Itu pertanyaannya, isinya kenapa ada punishment itu gitu? Ngerti nggak, Man? Ya supaya tersaring itu tadi. Kalau menurut gue ya bakalan tahu nih mana murid yang berprestasi atau murid yang ada kelebihan, mana yang tidak. Semua itu kan pilihan kan. Lo mau masuk surga atau neraka? Lo mau ibaratnya antara lo mau ya kan itu suatu pilihan. Mana ada sih orang yang mau ketinggalan kelas kan? Ya, tapi kan kalau emang dia istilahnya malas-malasan nggak siap gitu, tetap masih ada yang tinggal kelas, misalnya 1 orang 2 orang gitu kan, biasanya gitu. Apa rasionya nggak banyak kalau yang tinggal kelas. Tapi istilahnya kan dia nggak, misalnya kalau nggak naik kelas, gua keluarin dari sekolah ini gitu. Lu jadi nggak sekolah kan nggak ada punishment gitu. Tapi kalau lu nggak lulus ujian, ya lu tinggal kelas aja, istilahnya lu tinggal di bumi aja, lu nggak bisa dapat kenikmatan yang Allah janjikan seperti di surga gitu, karena lu nggak lulus gitu. Nah ibaratnya kayak gini loh, orang yang mungkin apa ya, yang tinggal kelas terus akhirnya dia belajar lagi, akhirnya baru naik kelas lagi, itu ibaratnya kayak umat Islam muslimin yang masih punya iman dan masih ada kesempatan. Tapi kalau yang kafir itu ibaratnya lu bisa aja nih, lu buat ulah di sekolah. Akhirnya lu misalkan lu berantem atau buat tawuran. Nah, lu bisa dikeluarin dah tuh. Nah, punishment-nya bisa aja terjadi dikeluarkan kalau lu berbuat suatu hal yang udah melampaui batas peraturan tata tertib di sekolah, ibaratnya dengan kayak kita dunia dan akhirat lah, seperti itu. Apa gitu, Cang? Apa gimana nih? Analoginya kira-kira tepat atau aneh atau gimana? Kalau menurut lo? Ini menurut gua doang ya, pemikiran gua. Nggak apa-apa. Cuma kan gini, sebenarnya yang ditanya Dani itu saya paham. Aneh paham ya dengan yang ditanyakan Dani itu, menanyakan tentang apa sih dasar tadi Allah ciptakan manusia itu yang yang pada at the end itu ada punishment dan reward itu kan. Itu sih ya, nanti kita bisa telaah lagi banyak di Al-Quran lah, ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu sebenarnya. Yang paling gamblang itu ya udah wa ma khalaqtul jinns wal ins illa liya'budun itu. Mungkin gua ada tambahan satu lagi sih. Ya, mungkin yang tadi gua ngejawab dengan analogi itu satu. Terus yang kedua, mungkin ada jawaban lain yang mungkin Al-Fakir ini masih kurang ilmu. Ya kadang gimana ya, tingkat secara intelijensi kita tuh dengan Tuhan tuh berbeda ya, jauh berbeda. Apa yang Allah rencanakan itu memang tidak masuk logika kita, karena kita emang nggak bisa menjangkau itu, menurut gue ya. Makanya ya tadi bilang mungkin ada quote orang-orang pinter, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mungkin dengan pikiran seperti itu kan kita berdasarkan hawa nafsu ya. Ya kan, makanya kita bisa kok buat apa sih ada kayak gitu. Berarti kan ada gejolak batin yang keluar gitu loh. Menurut gua sih seperti itu. Makanya ya itulah, Allah itu memberikan, sebenarnya manusia tuh butuhnya seperti ini. Memang mungkin dilalui dengan cara-cara yang tidak manusia inginkan, tapi itu sebenarnya itu yang manusia butuhkan sebenarnya. Sejauh ini sih itu sih. Iya benar. Tapi entah mungkin ada yang lebih bagus lagi jawabannya, mungkin bisa kita cari lagi sih. Menurut gua, apakah benar atau enggak?
Ya, baik. Ya Allah kan sudah kasih potensi kan ke kita itu. Ya kan kemarin kita kan ngomong kan gorizah kan tentang gorizah itu, gorizatul baqo, gorizatul tadayun, gorizatul nau gitu. Potensi-potensi itu yang Allah berikan kepada kita gitu. Nah dari gorizah naluri itu ya Allah nanti akhirnya kita itu kepada amal perbuatan kita sebenarnya. Contoh gorizatul tadayun ya, gorizatul nau. Jadi kita tuh ada naluri apa ya, mencintai, naluri menyukai dengan lawan jenis. Itu kan dari Allah kan? Itu dari Allah bukan? Pasti itu dari Allah. Nah, bagaimana potensi yang Allah berikan itu menjadi amal soleh sebenarnya? Poin ujung-ujungnya itu amal soleh. Ya udah, melalui apa progresnya? Dengan ta'aruf, dengan ini, terus menikah, ya kan? Ya kan? Tujuannya apa? Untuk melestarikan keturunan. Nah, dari hal melestarikan turunan kita, ya pasti ada kenikmatan yang Allah berikan tuh, pasti itu. Bonusnya, benar kan? Ketika kita berhubungan dengan istri kita merasakan kenikmatan yang luar biasa, itu bonus dari Allah. Padahal tujuannya adalah apa? Makanya tujuannya untuk apa? Melestarikan keturunan. Poin niatnya di situ. Karena pemikiran kita rusak, kita dari awal sudah dirusak. Gitu. Makanya Allah kasih guidance. Ini guidance-nya apa? Al-Quran. Benchmark-nya siapa orangnya? Rasulullah. Kelihatan gitu. Jadi Al-Qurannya ngomong apa nih? Oh, lihat hadis Rasul melakukan apa? Oh, kayak gini. Jadi itu. Lihat Al-Quran, lihat Rasul. Lihat Al-Quran, lihat Rasul. Jadi kita mudah sebenarnya. Ya Allah, hidup ini ternyata gampang ya. Gitu loh, ya kan? Nah, terkait cobaan-cobaan itu hanya riak-riak aja lah gitu. Riak-riak kita apa ya? Letupan-letupan agar kayak kita naik roller coaster. Dunia fantasi kan enak tuh, turun, naik lagi, ya kan? Coba kalau naik yang odong-odong. Iya. Gitu hidup. Aduh, nggak ada tantangannya nggak sih? Poinnya sebenarnya itu. Ya, anggap masalah itu adalah teman. Iya, masalah itu ya udah assalamualaikum masalah, ya kan? Pasti dia akan datang masalah. Makanya Allah bilang, Nabi, ya kan, satu-satu sering bilang sama masalah, wahai masalah, Allah itu besar. Iya. Jangan bilang ya Allah masalah saya besar, jangan. Bilang masalah Allah itu besar. Ya kita bangun sepertiga malam, hajarlah di situ. Allah pasti akan bukakan pintu. Apa sih maksudnya Allah? Apa sih maksudnya Allah? Gitu. Poinnya cuma 2 kok gitu. Makanya kenapa sih kita dimintai pertanggungjawaban? Karena kita sudah diberi sama Allah. Ini nafas aja udah diberi sama Allah. Mata kita udah dikasih sama Allah gitu. Pendengaran kita, penciuman kita gitu. Masya Allah. Itu tuh dari Allah semuanya. Given. Kerennya itu, ya kan? Atau rezeki dari Allah. Itu rezeki dari Allah. Yang kita tidak usahakan itu. Gak bisa nafas. Gak kita usahakan. Ada gitu. Allah tuh luar biasa sayang sama kita. Nah cuma masalahnya lingkungan kita, masyarakat kita, bahkan negara kita, bahkan dunia kita ini meninggalkan hukum-hukum Allah, jauh dari hukum Allah, paham ya? Gitu. Jadi kita nggak merasakan tuh, aduh kayaknya susah jadi hidup di sini. Iya susah, karena hukum Allahnya nggak diterapkan. Kalau hukum Allahnya diterapkan, insya Allah lah. Kita nggak mikir kenapa sih Allah ciptakan kita. Makanya kita ketika hukum Allah diterapkan, ya Allah terima kasih Engkau telah menciptakan aku.
Ya Allah, terima kasih atas kesempatan untuk hidup di dunia. Gitu. Harusnya itu sih. Makanya ada pemikiran Karimangdan itu ya emang kebanyakan orang berpikir seperti itu. Kira-kira seperti itu. Walaupun ya boleh saja ada pertanyaan kayak gitu. Itu namanya curiosity gitu ya kan. Pertanyaan curiosity. Pertanyaan ingin tahuan gitu. Kan belajar dari Nabi Musa aja kurios sama Allah. Itu keadilan Allah tuh kayak gimana sih? Itu Nabi loh. Iya, nggak gitu. Apa-apa. Kurios gitu. Kurios. Tapi kurios yang menambah keimanan atau hanya kurios aja itu sih poinnya mesti dicatat juga gitu. Banyak lah kurios itu, sama kayak Nabi Ibrahim kan, Allah itu yang kayak gimana sih gitu, Allah itu bagaimana sih, bentuknya Allah kayak apa gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kurios Nabi Muhammad gimana waktu diangkat ketika ke Isra dan Mi'raj gitu. Isra Mi'raj itu tuh luar biasa itu. Itu kan perjalanan spiritual Rasulullah ya. Itu kan luar biasa gitu. Melihat neraka seperti apa, ya kan Rasul. Nah, cuma gini Cang, gua agak bingung nih. Nabi Muhammad kan dia itu kan Isra Mi'raj, terus dikasih lihat itu surga dan neraka. Sedangkan kan dunia ini kan belum kiamat ya. Ya belum. Logika gua kan surga sama neraka masih kosong nih. Masih kosong. Kok Nabi Muhammad kok bisa melihat itu loh? Padahal kan belum ada. Iya, itu gimana ya? Ini penasaran doang. Iya. Mungkin itu aja hukumannya seperti itu. Contoh daminya. Oh, dami. Daminya mungkin dami ya. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Itu gue sempet itu pengen nanya, cuman lupa mulu pengen nanya. Wallahu a'lam. Karena emang hari perhitungan belum ada. Iya kan? Belum ada. Tapi kan ada manusia yang udah masuk surga juga ada, Ustaz. Ya, itu kan itu wilayah Nabi Idris bisa ya, gitu kan. Gitu. Mungkin kayak Nabi Isa kan? Nabi Isa bener kan? Nabi Isa emang udah di surga, bukannya di langit keberapa itu ya? Ya wallahu alam lah, pokoknya ada. Cuma yang masuk surga bukan Nabi Idris gitu ya. Karena ada di surga tuh. Ketinggalan sendalnya. Jadi dia balik lagi ke surga. Berarti ini ada beneran. Oh, dulu soalnya ada ketawa-ketawa gitu. Jadi kisahnya tuh katanya gini. Jadi pernah Nabi Idris berdoa sama Allah, ya Allah, dia nangis gitu. Itu malaikat penjaga matahari itu pasti bebannya berat tuh, mengendalikan matahari mikro. Dia berdoa. Ada di ini Ustadz gitu cerita gitu ya, dari kitab apa. Jadi dia berdoa, ya Allah, ringankanlah beban malaikat penjaga matahari itu gitu, kasihan gitu, bebannya pasti berat. Akhirnya didengar sama penjaga matahari, terus udah ngobrol gitu ya, udah sering bertemu. Akhirnya dia minta doain dong, boleh nggak kita saya bisa lihat surga dan neraka gitu. Akhirnya malaikat itu berdoa, dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dikasih kesempatan untuk melihat surga lewat jalan neraka. Nah, pas di surga sendalnya ditinggalin, pinter. Oh, sengaja? Iya, jadi pas udah balik lagi ke dunia, aduh, sendal gue kelupaan, tolong mau balik lagi ke sana. Akhirnya dia nggak mau balik lagi. Katanya gitu kisahnya ya, kisah pendek. Berarti ada manusia yang bypass dihisab gak? Wallahu alam ya, mungkin ada juga gitu yang benar-benar udah
diubun-ubun kejahatannya gitu. Ya, Ada sih bypass ada. ya ada juga gitu. Ya ada yang nggak perlu dihisap lagi, udah langsung. Kayak orang kafir kan udah nggak perlu dihisap kan? Ya kan? Orang kafir nggak perlu dihisap. Kayak nabi gitu juga nggak perlu dihisap, langsung gitu VIP. Para nabi dan para rasul langsung. Ya sahabat ya kan? Ada berapa? Ada 15 sahabat ya yang sudah dijamin masuk surga. Umar bin Khattab, Abu Bakar, gitu. Bahkan Abdurrahman bin Auf tuh jamin masuk surga, tapi masuk surganya dia merangkak. Ya kan? Saking apa tuh? Banyaknya harta. Banyak hartanya. Asetnya triliunan gitu. Abdurrahman bin Auf. Tapi nggak apa-apa lah merangkak. Ujungnya surga. Ya kan? Kalau merangkak ujungnya neraka, waduh ya Allah, udah merangkak neraka lagi. Ya nggak apa-apa gitu. Kayak Bilal bin Rabah, ya kan, masuk surga. Bahkan terompahnya udah terdengar gitu kan, kata Rasul. Kira-kira kayak gitu. Nah ini tantangan sih bagi kita gitu, bagi umat Rasulullah ya. Balik lagi ke masalah keimanan. Mungkin ini diskusi terakhir tentang akidah ya, nanti kita masuk lagi ke masalah bab syariah. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, ketika kita sudah beriman kepada malaikat Allah dan nabi, kitab-kitabnya, terus qadha dan qadar ya. Karena ketika kita mengimani yang kepada yang 6 ini, itu konsekuensinya adalah amal perbuatan kita sebenarnya. Itu bisa amal kita bagaimana gitu, bisa tercermin di amal perbuatan kita. Ketika kita mengimani akan adanya kiamat, maka segala tindak tanduk kita ya kita harus waspadalah. Benar gak sih? Jadi hati-hati gitu. Karena kehidupan seorang muslim itu hati-hati banget gitu. Beda dengan kaum kafir. Kalau dia kan kafahnya tuh maksiatnya tuh kafah kan. Bener gak? Harus dilawan dengan Islam kafah. Contoh dia berusaha atau dia berniaga lah. Dia kenal halal haram gak? Siapa nih? Yang orang kafir. Sebenarnya ada, tapi kurang dipublikasikan kepada umat-umatnya. Sebenarnya ada. Tapi dia nggak halal haram. Cuma dia merugikan atau enggak gitu aja. Dari sisi apa? Gitu. Ada salah satu, gua nggak mau nyebut agamanya ya. Dia ada yang melarang, itu sama kayak kita sebenarnya. Hammer di kitabnya mereka itu ada yang diharamkan. Sedangkan kalau kita ngelihat kehidupan umum Indonesia, kalau agama A ini kalau ngelihat mereka pada minum, padahal itu suatu hal yang biasa, padahal di kitabnya itu sudah melarang itu. Satu. Terus yang kedua, di kitabnya mereka juga ada juga dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu mesti harus berhijab. Dan itu anehnya kenapa nggak diterapin kayak kita gitu loh. Jadi ya dia nggak perlu dihisap lagi. Ini kaitannya dengan hisap tadi ya, orang-orang kafir itu. Ya dia udah kekafirannya kafah. Udah kafah lah gitu. Jadi nggak kenal halal haram terkait masalah muamalah. Kalau kita kan masih hati-hati, aduh bener gak ya gitu, ini bener gak ya? Kayak asuransi apa kan gitu. Dalam Islam ya sama sekali nggak boleh asuransi kan. Gitu. Kira-kira seperti itu sih. Kita kemana nih jadinya? Ya kan, kayak balik lagi ke masalah bab akidah ya. Tentang yang terakhir masalah hari kiamat ini ya, intinya adalah kita semua fokusnya adalah kepada amal kita sih sebenarnya, amal perbuatan kita.
bisa mendatangkan pahala atau mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Poinnya itu, ketika akidah kita mantap, maka akan lebih mudah nanti. Gitu. Dan tentang hisab ya. Jadi ini Allah akan menghisab semua amal perbuatan manusia. Tapi kalau yang orang kafir perlu dihisab gak tadi? Nggak perlu kan? Nggak perlu gitu. Udah langsung dia kelar. Sama kayak Rasul juga nggak perlu dihisab, udah langsung masuk ke surga aja gitu. Makanya ada orang masuk surga tanpa hisab kan? Ya kan, pernah dengar kan? Masuk surga tanpa hisab, Masya Allah. Enak banget gitu, tanpa hisab masuk surga. Ya, golongan siapa itu? Golongan Rasul, golongan orang-orang soleh. Gitu. Ya mudah-mudahan kita lah golongan orang-orang soleh, ya kan? Yang tanpa hisab. Boleh gak cita-cita kayak gitu? Boleh banget. Boleh banget gitu. Mudah-mudahan kita tanpa hisab, bahkan kita bisa membawa keluarga kita. Contoh kalau kayak para syuhada, ya kan dia boleh membawa keluarganya nggak? Boleh. Para syuhada tuh, orang yang meninggal dalam berjihad jalan Allah, dia boleh membawa keluarganya. Kalau nggak salah berapa ya? 7 atau 70 ya? Gitu. Dia boleh membawa. Sama kayak penghafal Al-Quran juga sama seperti itu. Makanya enak ya, ada kuota orang dalam ya. Nah enak kayak gitu. Ada tuh orang dalam. Iya. Ya kan, tapi kan berat gitu masalahnya itu. Ya udah, makanya tadi ujian tadi. Yang kalau kata Mang Dani, aduh kenapa harus diuji sih? Ada reward dan ada punishment gitu. Ya, Allah kasih kemudahan lah. Makanya kalau kita mencintai Allah, ya kan, Allah akan lebih mencintai kita. Yuhibbukumullah, ya kan, ada tuh. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebenarnya itu gitu. Dan terakhir adalah wala tai'asu mirrahillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Itu sih yang buat kita tegar gitu. Ya Allah, ujian lagi, masalah lagi. Ya kan, tapi kan kita kan masalahnya itu doang ya enggak sih? Kalau nggak masalah kantor, masalah rumah tangga, ya kan, masalah masyarakat, masalah negara, udah itu doang kan? Dari dulu, benar nggak? Ya kan? Udah itu doang. Masalah dengan diri sendiri, masalah dengan keluarga, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan masyarakat mungkin, dan masalah dengan negara. Cuma itu doang. Tapi kan kita punya Allah gitu. Kita punya Allah yang akan memberi bimbingan kepada kita sebenarnya, membuat kita hati tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Itu sih sebenarnya. Nah, inilah nafsiyah yang perlu kita perlu kita tingkatkan di kondisi yang serba tidak menentu seperti sekarang ini gitu. Sudahlah, kondisi ekonomi carut marut, hukum juga bukan hukum Islam yang diterapkan, makanya udah, ini masa yang paling kelam dalam peradaban Islam. Ini akan dicatat dalam sejarah loh nanti nih. Ketika nanti Islam itu berjaya, ya kan, dan ini akan menjadi catatan masa kelam. Hampir 100 tahun masa kelam kaum muslimin. Kita udah 100 tahun kan? Udah 100 tahun. Nah,
Jadi itu. Jadi ketika manusia memuaskan gorizahnya tadi ya, yang nalurinya dan kebutuhan jasmaninya sesuai dengan perintah dan larangan Allah, maka ia telah melakukan kebaikan dan berjalan di atas ketakwaan kepada Allah. Poinnya itu, ya kan? Jadi saya ulangi lagi, ketika potensi kita gorizah tadi ya, naluri kita, baik naluri yang suka dengan lawan jenis, naluri untuk beribadah atau mengesahkan Tuhan, dan naluri gorizatul baqo atau mempertahankan diri, dan juga tadi gorizatul hajatul adawiyah, kebutuhan jasmani sesuai dengan apa yang diperintah Allah, sesuai dengan apa yang dilarang Allah, maka ia telah berjalan di atas rel yang benar, berjalan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rewardnya itu insya Allah adalah Jannatul Firdaus. Nah, ketika kita tadi memenuhi gorizahnya, memenuhi kebutuhan jasmaninya, malah melanggar apa yang diperintah Allah, maka ia telah ya sebaliknya lah, dia berjalan pada jalan kemaksiatan. Nah, atas dasar itulah Allah akan menghisab kita. Atas dasar perbuatan itulah Allah akan memintai pertanggungjawaban kita. Karena apa? Karena itu ada pilihan, kita bebas memilih. Gak mungkin ya kita tidak bebas memilih, Allah mintai pertanggungjawaban. Gak mungkin. Makanya perbuatan kita nih, kalau kita yang bebas memilih ini, kita bebas memilih nih, mana yang baik, mana yang buruk kita punya. Ya udah, itu yang akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpelnya itu aja sih sebenarnya. Karena kita melakukannya secara sukarela, tanpa ada paksaan sedikit pun. Benar gak? Ada gak paksaan dari Allah? Gak ada kan? Gak ada. Besok nih sholat subuh nih, kita punya pilihan, bisa sholat subuh dan bisa tidur sampai bangun siang, ya kan? Besok libur, ya enggak? Wah mantep itu, ya kan? Pilihan nggak gitu? Pilihan kan? Bebas gak kita? Bebas. Tapi ingat, kebebasan itu yang diminta pertanggungjawaban. Tapi Mang Dani nggak rela. Kenapa sih dibebasin? Kenapa dibebasin sih kalau ini ada ininya gitu, ada konsekuensinya. Ya kan? Gitu. Kenapa harus ada konsekuensinya gitu ketika dikasih kebebasan? Mungkin Mang Dani masih belum puas ya. Yang nanti kita akan cari kepuasan dalam masalah itu. Intinya itu aja sih sebenarnya. Ketika kita dikasih kebebasan dan kita bebas memilih, free will. Bahkan beriman dan tidak beriman kita dikasih kebebasan nggak? Dikasih kebebasan nggak kita beriman atau tidak? Pastinya. Iyalah, bebas kok. Kasih kebebasan mau menyembah Tuhan atau mendurhakai itu, mendurhakai itu. Boleh menganggap Tuhan gak ada seperti komunisme juga boleh, atau menganggap Tuhan itu ada tetapi aturannya tidak dilakukan juga seperti kapitalisme, itu boleh, silakan aja. Tapi kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, yang berusaha sekuat tenaga tetap di jalan Allah, selalu beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diperintah dan dilarang. Itu aja sih.
Nah, karena apa? Tadi Allah menjadikan akal sebagai manatnya, sebagai sandaran. Jadi kenapa kita dibebankan itu? Karena kita punya akal. Karena Allah menyediakan pahala yang baik bagi amal yang baik, sebab akalnya untuk menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan. Dalam surat Al-Mudaththir sini ada Allah sebagaimana Allah firmankan, kullu nafsin bima kasabat rahina. Al-Mudaththir nih, ya ayyuhal mudaththir, dalam ayat ke-38, kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Gitu. Jadi kita akan diminta pertanggungjawaban nih. Ya. Jadi kira-kira bab akidah itu ya. Yang terakhir adalah ya udah. Jadi tiap diri nafsin bima kasabat rahina. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Karena apa? Karena Allah telah berikan semuanya. Berikan tubuh yang sempurna ditambah dengan akal yang sempurna pula. Gitu. Maka Allah akan minta itu pertanggungjawaban. Maka nanti Allah akan tanyakan, kamu habiskan waktumu untuk apa aja? Waktu mudamu untuk apa aja? Itu kan pasti ditanya. Terus Allah akan tanya, kamu habiskan sehatmu untuk apa aja? Dan terkait harta, nah ini harta ada dua nih. Kamu dapatkan dari mana dan kamu belanjakan kemana? Makanya tadi Abdurrahman bin Auf itu merangkak, hartanya, asetnya banyak, itu ditanya 1 rupiah pun dari mana, mau kemana, dan kemana kan? Ada 2 pertanyaannya. Panjang itu. Panjang. Nah, ini adalah sebagai peringatan sebenarnya. Umat Islam itu dikasih peringatan, dikasih dan juga dikasih kabar gembira. Itu aja sih. Kabar gembira apa? Ya udah itu surga tadi. Bukan surga Allah ketika semuanya itu sesuai dengan Allah yang perintahkan. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup atau ada yang menambahkan silakan. Karena ini bab akidah udah selesai. Apakah ada akidah yang ingin ditanyakan? Syekh Rahat kayaknya nih yang mau menambahkan. Nambahkan silakan. Lagi dikumpulin ilmunya dari tadi. Mau dikeluarin ini ultinya. Ayo Syekh. Ayo Syekh. Syekh dah. Gimana Mang Rahat? Paham nggak maksudnya ya? Intinya mau paham lah. Intinya paham. Ikut aja sama yang udah diaturin. Sekarang Ikut jadi aja udah diaturin. Benar. Gitu aja. Iya benar. Ikut aja udah mau diaturin. Sekarang yang jadi pertanyaan pengaplikasiannya ini. Itu yang rumit. Kadang-kadang teori mah ya mudah lah. Kalau teori doang, pengaplikasiannya ini yang rumit. Tapi mudah-mudahan dipermudah lah. Nah itu dia. Amin. Dipermudah, makanya kita sudah berdoa, ya Allah mudahkan urusan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna minaz dunya min azabil akhirah. Itu yang doanya kan. Ya Allah mudahkan urusanku. Ada lagi doa, Allahumma ya kan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir aslihi sa'ni kullahu la taqil nafsi ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, ya jangan sampai aku tuh lewat dari terlepas dari pengawasan atau dari tuntunan Allah gitu, bimbingan Allah. Karena kita kan diawasin gitu, kita minta selalu dapat bimbingan Allah gitu. Makanya Allah bisa ilhamkan kepada kita kebaikan,
ketakwaan. Kita mintanya kayak gitu. Makanya kita harus mencintai Allah agar biar Allah juga mencintai kita. Seperti itu sih. Ketika kita taat sama Allah, Allah akan tunjuki wah sebenarnya. Itu aja poinnya, simpelnya. Taat bahagia, kalau durhaka pasti sengsara. Gitu. Nah, ketika kita taatnya berjamaah nikmat gak? Pasti kalau taatnya cuma sendiri susah kan? Dari sini kelompok ini taat, kelompok besar lagi taat, satu masyarakat taat, satu negara taat, bahkan satu dunia taat, itu kan lebih mudah. Kan lebih mudah. Makanya nanti ya kemarin ya ada kisah, bukan ada kisah, tanda-tanda akhir zaman yang nanti umat Islam ya akan menjadi satu, menjadi berjaya kembali di seluruh dunia. Iya. Gitu. Nah nanti akan seperti itu, akan lebih mudah sebenarnya. Ya dari Akhidani, ini udah tidur Akhidani. Gak ada suaranya. Udah pulas kayaknya nih. Lagi ganyem. Ganyem ya. Ya, kalau tidak tambahan, mungkin bisa kita cukupkan ya kajian ini. Karena sudah jam 10, karena juga harus istirahat juga besok. Ya semoga apa yang kita kaji malam ini atau apa yang kita bahas semoga menjadi amal soleh. Benar tadi kata Mang Lukman, tinggal implementasinya aja, ya kan? Implementasinya ketakwaan pada Allah gitu. Betul. Makanya kita selalu mengingatkan, jangan kita sendirian, ya kan? Kalau sendirian setan itu akan lebih mudah menggodanya. Tapi kalau kita berjamaah, insya Allah lebih kuat. Gitu. Ya mudah-mudahan kita menjadi jamaah yang bisa membawa kebaikan. Kita bersama-sama gitu. Kan lebih mudah kalau bersama-sama. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Ya, karena waktu juga sudah malam, jadi kita tutup kajian kita malam ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baca istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya